Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Nasrohma. Mari kita belajar bersama, cerdas dan pintar bersama di bidang keperawatan. Gimana kabarnya teman-teman? Baik semua ya, semoga kita selalu sehat. Oke teman-teman yang belum subscribe, tekan subscribe ya, biar aku makin semangat bikin video kayak gini lagi. Oke, mari kita langsung ke pembahasannya kali ini. Oke teman-teman, kita kali ini membahas mengenai sistem kardiovaskuler. Nah, untuk materi kali ini aku akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler itu seperti apa, kemudian komponen sistem kardiovaskuler apa aja nanti komponennya, bagian dari jantung. Kenapa jantung? Karena sistem kardiovaskuler pada intinya adalah kerja jantung ya. Kemudian kelistrikan pada jantung aku akan membahas secara sekilas. Kemudian yang terakhir, proses kerja jantung seperti apa. Ini khusus di sistem kardiovaskuler manusia ya teman-teman. Oke, apa sih sistem kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler itu bisa sebagai keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi mengatur keseimbangannya bagian di cairannya, atau bisa juga disebut sebagai sistem homeostasis. Oke, kemudian bisa juga sebagai alat transportasi oksigen, karbon dioksida, hormon, zat makanan, sisa makanan dari maupun ke jaringan seperti itu. Nah, sedangkan kita membahas ke yang kedua, komponen sistem kardiovaskuler itu apa aja. Ada 3 teman-teman ya. Ada jantung, ada pembuluh darah, ada darahnya sendiri, seperti itu. Nah, kita kulas satu persatu. Untuk jantung sebagai pompa atau alat pompa yang melakukan tekanan terhadap darah agar timbul gradiens dan darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini bisa diibaratkan sebagai alat pompanya ya teman-teman. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran untuk mendistribusikan darah dari jantung ke semua bagian tubuh dan mengembalikannya kembali ke jantung. Nah, ada juga yang mengibaratkan pembuluh darah itu sebagai paralonnya atau pipa gitu ya. Kemudian darahnya. Nah, darah bisa diartikan sebagai medium transportasi di mana darah akan membawa oksigen maupun nutrisi ke jaringan ataupun dari jaringan. Nah, darah ini bisa juga diibaratkan sebagai bahan yang ada atau yang mengalir di pipa tersebut. Seperti itu. Jadi komponen sistem kardiovaskuler itu pada umumnya ada 3 ini teman-teman. Itu ya. Nah, bagian dari jantung. Bagian dari jantung yang perlu kita tahu, posisi jantung di mana, lapisan jantungnya seperti apa. Nah, kita kulas dulu bagian jantung. Posisi jantung ya teman-teman, di antara kedua paru-paru dan berada di tengah dada, bertumpuan pada diafragma torasis, kemudian 5 cm di atas processus pyodeus. Seperti itu. Kemudian lapisan jantung, lapisan pembungkus jantung diantaranya fibrosa dan serosa. Dalam kavum perikarditis berisi 50 cc yang berfungsi sebagai pelumas agar tidak ada gesekan. Perikardium lapisan paling luar disebut perikardium ya teman-teman. Kemudian lapisan di bawahnya yang tebal itu disebut miokardium. Kemudian lapisan terakhir dan bagian terdalam itu endokardium. Nah, untuk bagian-bagian dari jantung aku ngambilnya dari gambar ini. Aku kira ini cukup untuk kita melihat bagian-bagian dari jantung. Nah, ini ada vena cava. Vena cava ini arteri pulmonal. Nah, arteri pulmonar ini yang berbeda teman-teman dari arteri-arteri lain. Dia itu membawa darah dengan kandungan yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, terus kemudian ini adalah pembuluh darah paling besar di dalam tubuh kita.
yaitu pembuluh darah aorta. Selain itu di sini ada vena pulmonal, yaitu yang berbeda juga seperti arteri pulmonal. Nah, kalau vena pulmonal itu dia justru malah membawa darah yang mengandung banyak oksigen atau O2. Setelah itu ini ada atrium bagian kanan. Ini atrium bagian kanan, ada atrium bagian kiri. Terus kemudian ada ventricle bagian kanan dan ada ventricle bagian kiri. Kemudian ada katupnya teman-teman. Kalau di sebelah kiri ada tricuspidalis, kalau di sebelah kanan ada katup mitral, seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman, untuk gambar ini mewakili penjelasan dari bagian-bagian dari jantung. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk kelistrikannya aku akan membahas secara singkat. Kita ada kelistrikan mulai dari sini ya teman-teman, bagian jantungnya sebelah sini itu ke arah sini itu ada kelistrikan yang dinamakan sinoatrial atau pada umumnya disebut S anode. Nah, setelah S anode itu akan diteruskan ke atrioventrikular atau kita sering sebutkan AV node. Kemudian dari sini itu dari AV node ini diteruskan untuk kelistrikannya ke serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje di sini di bagian sini kanan dan kiri seperti itu. Ini bagiannya ya. Jadi ada atrium kanan, atrium kiri, ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Oke. Nah, ini untuk yang terakhir yaitu sirkulasi sistem kardiovaskuler. Gimana sih di dalam jantung bekerjanya untuk memompa darah? Nah, untuk kerja yang di sini ini adalah diberikan organ ya, atau sel atau jaringan yang ada di tubuh kita. Nah, kita mulai dari jaringan ini yang sudah mendapatkan darah dengan O2, tinggi O2 akan diserap oleh jaringan, kemudian dia akan mengembalikan CO2-nya yang ada di jaringan ke jantung. Nah, itu melalui vena cava ini. Nah, masuklah ke sini ya, superior vena cava ini masuk ke atrium kanan, kemudian di atrium kanan melalui tricuspidalis masuk ke ventricle kanan. Nah, ventricle kanan ini itu darahnya penuh dengan tadi ya teman-teman, ada CO2 yang tinggi CO2. Nah, dibantu oleh arteri pulmonal ini diarahkan atau dipompa ke melalui arteri pulmonal, dipompa ke paru-paru ini teman-teman ya. Kemudian dari paru-paru itu akan ada proses pertukaran, yang mana pertukaran gas maksudnya, yang mana CO2 yang tinggi tadi diganti dengan O2. Nah, kalau sudah darahnya mengandung banyak O2 atau tinggi O2, dia akan masuk ke sini melalui vena pulmonal ya. Masuk di sini vena pulmonal ke atrium bagian kiri. Nah, dari atrium bagian kiri ini ditampung, kemudian lewat mitral dimasukkan ke ventricle bagian kiri. Nah, setelah ventricle di bagian kiri, maksudnya darah yang masuk ke ventricle bagian kiri yang kaya akan oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, ini gambar didukung dengan masuknya ke sini ya teman-teman. Kemudian dijelaskan di sini di gambar yang satunya, ini darah yang kaya oksigen dikembalikan ke jaringan. Oke, seperti itu teman-teman untuk sistem kardiovaskuler yang kita bahas kali ini. Nah, sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Bagi yang suka, jangan lupa klik like dan komen ide untuk video kita selanjutnya. Tak perlu berpikir rumit, tetap pintar dan cerdas bersama di bidang keperawatan.
Yang belum subscribe, jangan lupa ya teman-teman, klik subscribe. Dadah, assalamualaikum.